Halo, jumpa lagi sama Mama Adam, sama Papa Adam. Say halo. Halo. Un, Apa? nggak bisa dengar lagi. Hah? Wiederholen bitte. Apa kabar? Apa kabar? Jadi hari ini kita mau jawab pertanyaan dari teman-teman semua yang udah masuk di Instagram. Pertanyaan pertama datang dari Ayu. So first question is, who is the most annoying? Which one is Nervik? You. No. Always mama. Yeah. Kami berdua sama-sama Syukur. menjengkelkan. Syukur. Papa is Nervik. Oh. Never. Papa juga menjengkelkan, Mama juga kadang menjengkelkan, jadi sama-sama menjengkelkan. Warum ich bin nervig? Say the reason. Always no. Blah, 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 blah. This is a mother. Mother is always like this. Yeah. And I have two child zu Hause at home. Große Kind und kleine Kind. I have two child, big child and klein. How to say klein? Small. Yeah, small or the little baby. This is big baby and Adam is small baby. This is difficult, must take care this Biden. Yeah. Und warum Papa is nervig for Mama? Kenapa Papa menjengkelkan buat Mama Adam? Karena dia selalu main game terus, gak bantu Mama Adam merawat Adam. Perfect answer. Bingo. Lalu, siapa di antara kami yang hobi kentut? You or the it? You. None. Yeah. Ya, pertama kali sih aku yang sering kentut-kentut. Tapi lama-kelamaan dia belajar dari Mama Adam. He teach from me. And now I'm Ya, gitu. Sekarang dia master kentut. So the next question, pertanyaan selanjutnya dari Ari. Ari yang sekarang rambutnya jadi blonde ya. Kenapa Papa memilih aku sebagai istrinya? Why do you choose me as your wife? There are many girls more beautiful, more smart, more rich outside, and It's true. why? Yeah, it's true. Warum? That's a good question. Warum? Maybe I love you. Maybe. Maybe, only maybe. Of course I pemirsa. love you. Of course. Ya, of course. Kalau aku sambil mentelengin dia, sambil mendeliin dia, pasti dia bilang, "Yeah, of course I love you." Sensor. Pertanyaan selanjutnya dari Dina. Oh, Dina. How many years difference between you and your husband? Berapa tahun perbedaan kami? Jawabnya sekitar berapa? When you were born? 83. Dia lahir tahun 83 dan aku lahir 91, jadi sekitar 9 tahun. 9 oder 8 Jahre? 8 Jahre. 8 tahun perbedaannya. Don't worry, he is not a sugar daddy. Maybe. Lalu pertanyaan datang dari Ima. Ima tanya apa kami masih ingat dia dan merindukan dia. You miss Ima? Yeah, very much. Very much. Warum? I What? like she. Yeah, but she's married now. Oh, Yeah. yeah. Will you meet her again if you come to Of Semarang? course, of course. Of course. Yeah, but she will have a baby soon. It's nice. Yeah. So Ima, we still remember you and we hope when we go back to Indonesia we will meet you again soon.
with your baby, of course. Ja, but not with your papa. Ich habe Angst mit deinem Vater. So, next question dari Ajeng. Say Ajeng. Ajeng. It was perfect. Maaf ya Ajeng, dia nggak bisa spell your name very good. Yeah. The question is, what I love the most from my husband and what he loved the most from me. Apa yang paling dia suka dari aku dan apa yang paling aku suka dari dia. So what do you like the most from me? You? Your character. Really? Not my love? You. Not my care, my... Oh, how to say? Your character. You angry bird. Katanya saya angry bird pemirsa karena marah-marah mulu tiap hari. And what I like the most from him? None. He has need to feel girl. Dia gak. Katanya apa yang paling aku suka dari dia? Katanya dia bilang uang. Fred, dia gak punya banyak uang pemirsa. What I like the most from him, his eyes, his seine blauen Augen, his blue eyes. It makes me falling in love first time when we meet. Nah, ich bin in Lüge. Aku gak bohong. And I love him so. I love him for sure, so I like everything on him. This is a good answer. Yeah. So next question from Dayu, but jawabannya udah di vlog sebelumnya ya. Dari mana kami pertama kali berjumpa. Yang belum tahu bisa nonton di vlog aku sebelumnya. Udah ada di sana dijelasin. Terus dari Deborah. What makes you both decide to get married and what is the reason why we married? Because we love us. What? We love us, or no? We love each other. You know? You love me and I love you. You know? Yeah. Yeah, this is first reason, and the second reason is because I like bule. And dia matanya biru jadi sepertinya aku dapat jackpot gitu. Jackpot. Yeah, jackpot. With blue eyes, eine schöne blauen Augen. Not eine. And you my jackpot. Warum ich bin dein Jackpot? Kenapa aku jackpotmu kamu? You nice too. You really? Ya di depan kamera bilang nice, tapi nanti kalau udah di belakang kamera, behind the screen you will say, nein, du bist nicht schön. Kamu nggak nice. Really? Not bohong. No. Katanya nggak bohong. Gombal. Ya beginilah kehidupan setelah menikah. Nggak romantis lagi tapi banyak bercandanya. And then still from Ajeng, she asks, not Ajeng, Deborah, how we make adaptation between each other with my different culture, and I must accept your culture and you must accept my culture like this. It's difficult or you or not? It's okay. It's okay. Only no most. Meski ya karena dia nggak suka suara berisiknya masjid. Kalau kan dia pernah ke Semarang lah, itu masjid bukan depan, samping rumahku itu berisik sekali, nggak kayak masjid-masjid lainnya, jadi dia kayak trauma gitu. For me it's not so difficult too, but I don't eat pork, please. It's okay. Don't give me pork. Where we meet us first? I have In airplane? no in Flughafen. Airport, yeah. Oh, Yeah. airport, I mean. Yeah, but I have answered this question in the previous Okay. vlog. So kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya.
Where is the another? Yeah, this is the last question. No, there is two. From Okta. Very cute name, nice name. And she has a baby, daughter. And cute too, beautiful. Okta, berapa usia putrimu? 1 tahun ya, kalau nggak salah ya, 1,5 tahun ya. 1 or 1.5. And she asks how many child we want to have. 2. 9 for me. I is enough. 1 is enough. 1 aja sudah cukup pemirsa, gak ada yang bantu rawat. Udah kelabakan di sini. Tapi dia maunya 2, Adam und Eva. Kalau di dalam bahasa Jerman Adam und Eva, tapi kalau bahasa Indonesia Adam dan Hawa. Ya. And the last question for Papa Adam. Pertanyaan lainnya yang tentang Mama Adam nanti Mama ada jawab sendiri. Pertanyaan terakhir, can you speak Indonesian? Ya. Ya, so sih. Hati-hati. Sama-sama. Mampu ketek. Ada sini Indonesia. Itu bukan bahasa Indonesia pemirsa, itu bahasa Jawa. Si of Indonesia. Apa kabar? Apa kabar? Masyaallah. Masyaallah. But it's good too. Yeah. And Hati-hati. another, why you know only hati-hati apa kabar? Hati-hati apa kabar? Suara. Think one word again. One word. How to say thank you? Dia gampang lupa pemirsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tidur. You don't know? Oh my god. If you go kasih. Makasih. Nah, okay, Makasih. now. Dah tahunya cuma itu aja susah kalau suruh belajar bahasa Indonesia. Jadi Papa Adam udah selesai jawab pertanyaan bagian dia. Sekarang aku mau lanjut pertanyaan yang khusus buat aku. Pertanyaannya datang dari Ferry, Mas Ferry. Halo Mas Ferry, lama tak jumpa. Sehat kan? Dia sekarang alih profesi jadi jual bandeng atau otak-otak pemirsa. Jadi kalau kalian pingin makan otak-otak atau bandeng bisa order ke dia. Pertanyaannya, setelah lulus dari kursus bahasa Jerman level B1, aku bakal lanjut ngelamar pekerjaan di sini apa enggak? Dan jawabannya maybe yes, maybe no. Karena aku juga belum tahu. Sekarang masih disibukin buat merawat Adam, jaga Adam. Dia masih terlalu kecil, jadi belum berpikir untuk kedepannya bekerja atau enggak. Dan aku harus mempertimbangin kondisi kesehatanku, karena bekerja di Jerman itu susah ya pemirsa. Jangan dibandingin di Indonesia. Di sini datang harus on time, nggak boleh telat walaupun 5 menit doang itu nggak boleh, harus on time. Dan kerjanya di sini tuh bener-bener kerja, nggak kayak di Indonesia. Pulang kerja juga harus pulang ke rumah, nggak nongkrong dulu di kafe atau nge-mall dulu, nggak ada di sini. Bener-bener fokus kerja. Terus pertanyaan selanjutnya datang dari Hilda. Hilda ini dia ingin tahu banget tentang proses pernikahan. Aku cuma bisa ngasih tahu, kami dulu menikah secara sipil di Jerman, enggak menikah di Indonesia. Kenapa? Karena aku seorang Muslim dan suami waktu itu Kristen. Jadi agak susah untuk menikah di Indonesia. Suami bersedia untuk pindah agama ke Muslim, cuman keluarganya yang nggak memperbolehin. Dia takut sama keluarganya. Jadi
kami putuskan untuk menikah di Jerman. Di sini semua pernikahan diakui ya, bahkan pernikahan sesama jenis pun diakui. Dan nanti alasan-alasan lainnya akan aku kupas ke vlog khusus mengenai proses menikah dan syarat-syarat menikah di Jerman. Kalau aku sih, aku open minded ya mengenai religion, tapi mungkin bagi sebagian orang itu sensitif. Kalau aku bersedia cerita apa adanya, karena gimana ya, aku gak mau menutupi satu hal apapun. Kalau ada satu dari kalian yang ingin menikah dengan bule dan terhambat dengan agama, saya bukannya mau mengajari ya, tapi misalnya ketemu problem kayak saya, bisa menikah di negara suami, atau biasanya kalau orang-orang itu larinya ke Singapura. Dan untuk urusan dokumennya, persyaratannya, wah itu susah sekali. Aku butuh waktu sampai lama sekali buat ngurusnya. Mulai dari ke dinas kependudukan, ngurus akte lahir, memperbarui akte lahir, terus ke legalisir ke 3 kementerian di Indonesia, belum ke kedutaan segala, masih harus kursus bahasa Jerman juga, karena harus, kalau menikah itu harus nyetain sertifikat bahasa Jerman A1 ya, dan itu harus kursus, makan waktu 2 bulan aku waktu itu, baru kemudian tes di Goethe Institute di Jakarta, masih harus bolak-balik ke kedutaan, ribet pokoknya. Nanti prosesnya aku share lagi di next vlog. Yang penting, yang poinnya itu nikah sama bule itu siap-siap jelimet sama dokumen pemirsa, dan siap uang yang banyak, karena bikin dokumen ini itu nggak murah. Buat legalisir itu satu lembarnya itu 200.000, dan buat nerjemahin dokumen dari bahasa Indonesia ke bahasa Jerman itu satu lembarnya juga 200.000 waktu itu. Aku habis berjuta-juta waktu itu. Lalu pertanyaan dari siapa lagi? Dari Mutika. Oh, Mutika teman aku waktu SMA. Dia baik sekali pemirsa. Dia tanya bahasa apa yang aku gunakan sama Adam sehari-hari. Ini agak susah ya, karena aku berusaha untuk berbicara dalam bahasa Indonesia ke Adam, tapi kadang susah sekali karena aku harus telepon sama keluarga di rumah dan itu pakainya bahasa Jawa, jadi Adam lebih banyak mendengar bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia. Jadi kadang aku pakai bahasa Jawa, kadang keceplosan pakai bahasa Jawa, kadang keceplosan bahasa Inggris, kadang keceplosan bahasa Jerman. Jadi aduh. Tapi seringnya sih pakai bahasa Indonesia. Aku lagi usahain sering pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau sama papanya dia pakai bahasa Jerman. Lalu ada dari Anggita. Dia ingin sekali gendong Adam. Tunggu ya tante, mungkin lebaran tahun depan atau akhir tahun ini, tahun baru, mungkin kami pulang. Doain aja semoga coronanya cepat berlalu. Ya ampun, jelimet sekali. Karena awalnya sih kami berencana mudik tanggal 21 Mei kemarin, tapi sayang sekali cancel karena ada corona itu pemirsa, dan pesawat sebagian besar pada kosong di reschedule. Terus dari Merdeka, dia tanya apa aku masih makan nasi. Aku gak lupa kan rasa nasi kayak gimana. Tentu gak dong, aku masih makan nasi terus. Nanti kalau aku pulang, makanan yang aku cari pertama itu tahu gimbal, lalu gado-gado, lalu nasi goreng Pak Ndut Suratmo, itu favorit aku. Salam buat Bundut yang jual nasi goreng di Suratmo. Kalau kalian ketemu, salam dari Dewi yang sekarang di Jerman. Gitu ya, dari aku. Lalu pertanyaan selanjutnya datang dari Riana. Dia tanya, apa suami bakal stay dan
stay di rumahku ketika dia datang ke Indonesia nanti, karena toiletnya, kamar mandinya itu kan kalau di Indonesia basah ya, nggak kayak di sini kering. Apa suamiku mau stay di rumahku? Dan aku jawab ya, dia sih nggak keberatan buat stay di rumahku. Malah dia tanya, emang boleh? Boleh sih boleh, kan kita udah suami istri. Cuman sayangnya apa itu namanya, di samping rumahku itu ada masjid, dan masjidnya itu lain dari yang lain. Kalau azan itu ya ampun kerasnya setengah mati. Jadi dia nggak suka, dia terganggu sama suara azan ini, pemirsa. Kalau masjid-masjid lainnya kan nggak sekeras kayak ini. Dia suka suara azan, tapi yang memandangin itu yang kalau udah ahli gitu loh, bukan anak-anak yang asal teriak atau orang-orang yang nggak ada pengalaman azan, nggak, suaranya nggak enak didengar, asal mangap gitu doang, kan nggak enak didengar. Jadi suami nggak suka, apalagi dikeras-kerasin gitu sampai melengking-lengking gitu. Suami nggak suka. Kalau suara adanya tuh nenengin jiwa, suaranya enak didengerin, dia suka. Karena dulu dia pernah jadi tentara dan dia di mana itu Afghanistan, jadi sering kan denger azan. Tapi waktu dia datang ke Indonesia, azannya itu berbeda dari di Afghanistan. Kalau di Afghanistan itu enak didengar, tapi kalau di Indonesia sumpah Masya Allah, apalagi itu masjid samping rumah itu. Dan dia bisa stay asalkan klosetnya itu kloset duduk, bukan jongkok. Pernah dulu aku ajak ke waktu OTW ke Gedung Songo, kalau nggak salah, Candi Gedung Songo. Itu kita mau mampir ke toilet umum, dia kebelet pipis kan. Terus oke, kita ke pom bensin sebentar, dia masuk ke toilet, buka pintu, keluar lagi gak mau. Katanya, kok balik lagi? It's okay gitu katanya. Pas aku cek di kamar mandinya, di toiletnya, ternyata itu klosetnya kloset jongkok, makanya dia gak mau, dia balik lagi. Jadi itu ya jawabannya ya. Dan pertanyaan terakhir dari Tika. Halo Tika, halo Mini. Mamanya Dava yang lagi bunting gede sekali pemirsa, 7 bulan, bayangin. Dia giat banget bikin baby. Aku mah satu aja sudah kempis-kempis ngerawatnya. Dia pantang menyerah. Bikin lagi. Katanya, aku udah mandi apa belum? Tentu sudah. Di sini udah musim dingin, musim apa ya? Ruling. Musim semi ke musim panas. Jadi setiap hari 20 derajat, 18 derajat, 17 derajat. Kadang kalau pas panas itu 24 derajat. Jadi harus mandi tiap hari. Ini bukan musim dingin lagi. Kalau musim dingin emang sih aku nggak mandi setiap hari. Mungkin bagi orang Indonesia ngeremehin ya, nggak mandi tiap hari. Gimana itu rasanya? Belum ngerasain kamu tinggal di negara 4 musim, apalagi di musim dingin. Bahkan temen aku aja yang di Rusia itu, dia bahkan 1 minggu nggak mandi, bayangin. Ya karena dingin, nggak ada keringat, buat apa mandi? Save water. Kalau pas musim dingin emang kadang aku beberapa hari baru mandi. Terus pas herbs itu musim gugur menjelang musim dingin itu memang cuaca dingin sekali ya pemirsa, 5 derajat, 3 derajat gitu kan, nggak ada keringat. Tapi kalau pas menjelang summer kayak gini harus mandi setiap hari karena berkeringat gitu ya Tika, Mini. Jadi aku udah mandi dong, udah nggak mampu ketek lagi. Jadi aku udah jawab semua pertanyaan dari kalian. Awalnya aku cuma buka 10 pertanyaan aja, ternyata lebih dari 10 pertanyaannya, dan alhamdulillah udah kejawab semua ya. Semoga puas sama jawabannya. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau belum jelas, bisa kok DM aku lagi di Instagram atau di komen di videonya nanti. Pertanyaannya apa, bakal aku jawab. Atau yang mau request lagi bisa ditulis di komentar. Nanti pas kalau aku ada waktu dan ada ide-ide baru, akan aku
kabulin satu persatu requestnya. So, see you next time. Sampai jumpa dan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin.